40. Kalau di atas 60 udah nggak mau ya? Nggak mau, tapi udah pas 40. 40 ya? Berapa orang lagi yang memakai bahasa? Sampai Saya kalau rupiahnya 50. 50 ribu. Kalau saya kalau nggak ada kalau Bisa 50 ya? Iya, kira-kira mungkin 50.000 ya, rata-rata ya. Ini 42 dolar, berarti sekitar 400.000. Rata-rata 500.000 ini nggak tahu kurang lebih. Tapi kalau sekota Tangerang sih bisa lebih gitu. Kan lebih besar. Ya, jadi kita kalau namanya populasi berarti kita bicara tentang skala besar ya, ya kan? Se-Tangerang gitu ya, Tangerang City ya. Tapi kalau UR ini berarti dia mempunyai. Kemudian berapa orang yang memiliki smartphone? Pasti udah 100% kira-kira. Apa ada yang nggak punya? Nggak ada. Ya, mungkin nggak. Di kota. Pernah ketemu yang nggak bawa HP? Ada yang pernah ketemu? Ya, tapi pada dasarnya punya HP ya. Nggak ada yang nggak punya smartphone. Oke, next. Ya, jadi kita kalau ngomong hipotesis itu ngomongin tentang asumsi. Ya. Nah, ada yang disebut dengan pertama kali adalah namanya hipotesis nol. Apa saya ngomongnya nol? Wajib dong, dua dan Siapa? Alfi. Iya, belum ini kan begitu juga ada yang orang Di nol hipotesis ya, bukan nol ya, seharusnya bukan nol ya. Tetapi lambangnya memang nol. Jadi lambangnya adalah nol. Nah, hipotesis itu dilambangkan dengan huruf H ya. Kemudian hipotesis nol itu nol ya. Kasih angka nol. Arti sebenarnya adalah tidak ada perubahan. No change. Ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau Anda perubahan terhadap apa? Misalnya kalau masuk ke ruangan ini, perubahan dari rata-rata umur ya. Rata-rata umurnya adalah 18 tahun ya. Berarti kalau Anda masuk ke ruangan ini, Anda tidak akan menemukan seseorang dengan usia 19 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun ya. Itu namanya adalah hipotesis nol ya. Jadi Anda berasumsi bahwa kalau Anda masuk ke dalam satu sistem ya, Anda akan menemukan hanya ada satu angka ya. Angka itu adalah angka apa? Angka itu adalah angka
Tadi usia 18 itu apa? Rata-rata. Rata-rata ya. Jadi adalah angka rata-rata ya. Oke, tadi kayak misalnya pemakaian handphone ya, rata-rata tadi berapa? Berapa rupiah? Bulan? 50 ya, 50.000 rupiah ya. Jadi Anda akan menemukan hipotesis nolnya adalah apa? Mas tadi. Pemakaian kota Pemakaian kota rata-rata 50.000 sebulan. ya. Jadi dituliskannya seperti itu ya. Pemakaian kuota rata-rata 50.000 rupiah ya. Ya, kalau misalnya ini apa ini? Baut ya. Misalnya satu kotak isinya baut ya. Kalau Anda nutup mata gitu, ada kotak itu, Anda tutup mata, ya. Terus kemudian Anda masukkan tangan Anda, ya. Kemudian diambil. Kalau semua baut itu diameternya 30 mili, maka Anda akan mendapatkan baut dengan ukuran ada satu kotak baut ya. Rata-rata 30 mili. Ya. Kalau Anda masukkan tangan Anda ke dalam kotak itu, ukurannya berapa yang akan Anda ambil? 30 mili ya. Karena di dalamnya 30 mili. Benar nggak? Benar ya? Gimana Mas Dimas? Benar nggak? Saya akan mendapatkan satu kotak baut yang ukurannya 30 mili. Kalau saya masukkan tangan saya ambil, dia akan dapatkan dengan diameter 30 mili. Nah, benar. Soalnya ibu kalau dijualkan benar. Oke, itu yang dinamakan harus diuji ya. Kenapa harus diuji? Karena ada mungkin 30,1, ada 29,2 ya. Makanya harus diuji ya. Oke. Selalu tentang parameter populasi. Jadi kalau di dalam hipotesis Anda harus selalu berbicara tentang populasi ya, bukan sampling. Ya. Jadi kalau saya tadi rata-rata usia 18 tahun ya. Kalau saya masuk ke ruang Blue Ocean di Universitas Gadjah, ya, ya enggak? Itu apakah populasi juga? Tergantung ya. Kalau kita bicaranya bahwa populasinya hanya di ruangan ini ya. Ya. Kalau gitu sampelnya apa? Kalau saya pisahkan, oke, yang duduk di sini adalah saya ambil sebagai sampel ya. Ini semua adalah populasi ya. Kalau saya ambil 5 orang ini adalah sebagai sampling ya. Apakah usia mereka adalah 18 tahun? Enggak. Hah? 22. Mereka berapa tahun? 18 Pak. Oh, ya. 17 Pak. 18. 18. Bergantung. Dina. Usia 19. Jadi tidak mewakili keseluruhan populasi ya. Itu artinya hipotesisnya tidak benar ya. Kan tadi ngomongnya hipotesisnya adalah 5 orang ini mewakili seluruh populasi ya. Kalau saya ambil 5 orang, kemudian saya cek keseluruhan, ternyata tidak 18 tahun, berarti pengambilan sampelnya tidak mewakili ya. Atau bahasa statistiknya adalah tidak secara signifikan mewakili keseluruhan populasi dan tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dianggap sebagai umum. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi kita buat adalah H0 tadi populasi rata-rata. Kalau populasi ngomongnya hurufnya pakai huruf apa?
Siapa yang ingat? Tony Kalau ngomong rata-rata, pakai huruf apa? Nugroho. Ayo, ada yang ingat? Pakai huruf U. Nah, ini ya. Rata-rata kalau sampling dia pakai huruf X, kemudian kasih garis di atasnya ya. Tapi kalau populasi pakai huruf binari ya. Jadi pakai mu. Tadi kalau saya masukin baut di dalam satu kotak ukurannya 30 mili, maka diambillah H1-nya mu-nya adalah 30 ya. Jadi tadi hipotesis nolnya adalah ukurannya 30. Mu sama dengan rata-rata 30. Jadi tulisnya gitu ya, H0,2 mu sama dengan 30. Nah, tadi kita udah membuktikan kalau Anda ngambil sampling belum tentu sampelnya mewakili populasi ya. Jadi kalau seperti ini ada kemungkinan kalau Anda ngambil sampel maka belum tentu dia ya. H0 X, kalau sampelnya berarti saya ngambil X ya, rata-rata pakai ada garis di atas dia 30 ya. Ternyata tidak ya, tadi 18 tahun ya. Kalau ini baut 30, kalau usia 18 tahun rata-rata populasi 18, sampling tidak ya. Ada pertanyaan antara sampel sama populasi? Oke ya, jelas ya. Menurut notasinya jelas ya. Jadi kalau hipotesis Anda bicara tentang populasi apa sampel? Kalau hipotesis yang Anda duga adalah keadaan dari populasi ya, bukan keadaan dari sampel ya. Oke, next. Ada ketentuan ya bahwa kalau Anda membuat hipotesis nol hipotesis, Anda harus berprasangka baik ya. Ya, jadi harus berprasangka baik. Oke, jadi tadi gimana para wanita di seluruh dunia? Hipotesis nolnya adalah rata-rata. Hipotesis nolnya harus hipotesis nolnya harus seluruh wanita di dunia baik. Ya. Hipotesis nolnya adalah seluruh pria di dunia baik. Ya. Jadi harus ada praduga tak bersalah dulu ya. Hakimnya harus seperti itu ya. Jadi hipotesis nol, Anda harus selalu berprasangka baik. Hipotesis nol harus selalu benar. Nggak boleh bicara yang salahnya. Ya. Harus yang benarnya yang Anda sampaikan. Kayak tadi ya. Usia 19 ya. Secara populasi 18. Mana yang Anda pakai sebagai hipotesis nol? Hah? Secara populasi 18 ya. Berarti yang Anda pakai hipotesis nol harus ya 18 ya. Bukan yang 19. Ya, jadi harus selalu benarnya dulu. Baru bicara nanti hipotesis alternatif. Mirip dengan pengertian tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jadi tugasnya adalah untuk membuktikan kesalahan ya, dari hipotesis nol. Tugas kita adalah seperti itu.
mengacu pada status quo atau nilai sejarah. Artinya dulunya seperti apa. Kalau dulunya rata-ratanya lulus dari SMA masuk perguruan tinggi 18, ya berarti rata-ratanya 18. Kalau nanti suatu saat usia 16 sudah masuk perguruan tinggi, berarti nanti jadi 16. Ya. Status quo-nya seperti apa? Selalu mengandung tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Nanti kita lihat di persyaratannya ya. Ini kalau misalnya persyaratannya hanya satu, ya. Nanti kita bicara ya. Persyaratan hanya satu, hipotesis hanya satu, maka dia Anda harus menentukan apakah positif ataukah negatif. Ya. Tapi kalau persyaratannya ada dua, berarti kita tidak bisa menentukan secara langsung. Digunakan tanda sama dengan. Ya. Ya, jadi ada tandanya ada dua ya, sama dengan atau ya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya. Yang dua ini untuk pengertian yang satu keputusan, sedangkan yang sama dengan kalau Anda mengambil di antara dua keputusan. Putusannya apa? Nanti kita lihat. Ada pertanyaan? Jadi hipotesis nol harus selalu benar ya. Next. Ya, Pak. Oke. Kalau hipotesis selalu benar, berarti lawan Anda harus membuktikan apakah dia tetap benar atau tidak. Itu disebut dengan hipotesis alternatif. Ya. Karena bilangannya itu tadi Anda pakai 0, alternatif dipakai angka 1. Ya. Seperti 2 digit ya. Jadi pakainya adalah hipotesis alternatif adalah menggunakan angka 1. Ya. Ini merupakan lawan dari 0. Merupakan kebalikan dari hipotesis 0. Misalnya diameter tadi rata-rata 30. Ya. Berarti hipotesis satunya adalah 3,30 ya. Ya. Jadi kalau hipotesis nolnya adalah sama dengan 30 mili, berarti hipotesis alternatifnya adalah 3,30 ya. Ada yang pakai juga alternatif, jadi pakai A. Ya, tapi biasanya digunakan adalah satu. Kenapa dia pakai HA? Nanti kita lihat di model ya. Kalau nanti Anda yang sudah membuat model kemarin di assignment ke-7, itu kita akan lihat bahwa hal tidak hanya satu. Karena itu pakai lalu nanti. Tugasnya adalah menangkan status quo. Ya. Jadi semua yang normal dipertanyakan. Ya. Jadi kalau hipotesis alternatif kebalikannya. Kalau tadi itu menyetujui status quo sejarah, kalau alternatif Anda mempertanyakan, kok bisa tetap seperti itu? Ya. Biasa seperti itu. Tidak pernah mengandung tanda. Ya. Bisa dibuktikan, bisa juga tidak. Secara umum merupakan hipotesis yang coba dibuktikan oleh para peneliti. Ya, jadi tugas kita adalah membuktikan H0 udah jarang dipakai. Ya. Langsung Anda membuktikan pakai alternatif. Ya. Jadi kalau nanti Anda membuat penelitian yang Anda ditanyakan hipotesisnya apa, itu berarti Anda memikirkan tentang hipotesis alternatif, bukan memikirkan tentang hipotesis 0. Ya. Kenapa begitu? Karena hipotesis 0 adalah mengenai selalu benar ya. Jadi kalau ngomong hipotesis nolnya apa? Loh, mana hipotesis nolnya? Tinggal tanya aja yang benar apa. Benar apa ya itulah dia hipotesis nol ya. Atau hipotesis alternatif Anda itu apa? Berarti lawannya adalah hipotesis nol. Oke. Dalam penelitian nanti Anda
dipertanyakan tentang hipotesis alternatif, ya. Dan sekarang ini diminta, ya. Kecuali dosen bimbing Anda minta harus bisa, enggak harus. Ada pertanyaan? Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi satu baut belum tentu ukurannya semua 30 mili. Repi, ayo. Yang mana disebut 30 mili? Kita belum memantau. Ini. 34 sampai 30 kalau 1 itu 30. Dan sampai 29,5. Digenepin. Oh ya, dibulatin. Kalau 1 sampai 4 itu. Oh, yang jadi kalau berarti di pas minat 0,5 ya. Setuju? Sudah. Oh iya, pas. Benar ya? Benar ya? Oke. Itulah tugas Anda nantinya ya. Tugas Anda adalah menentukan siapa yang disebut dengan angka ini. Anda bertugas untuk menentukan angka ini. Ya. Apakah angka-angka yang Anda terima ini, laut ini, mana yang di-reject, mana yang disimpan. Itu adalah tugas Anda nantinya dengan menggunakan statistik ini. Jadi bukan statistiknya ya, tapi tugas Anda adalah menjadi pengambil keputusan. Ya. Mana yang bisa dijual, mana yang harus dilebur lagi. Misalnya. Kalau baut kan bisa dilebur. Oke. Jadi kita akan mempelajari adalah bagaimana Anda mengambil keputusan nantinya. Jadi stepnya adalah seperti itu. Oke, next. Ya. Jadi tadi kita mengasumsikan ya, bahwa penduduk di dunia rata-rata adalah 50 tahun. Maka yang tidak 50 tahun itu disebut dengan hipotesis alternatif ya. Jadi kalau rata-ratanya tadi rata-rata 50 tahun, oh kok pasti ya karena itu hasil penelitian misalnya ya. Berarti hipotesis nolnya adalah 50 ya. Sedangkan bila tidak, berarti dia disebut dengan hipotesis alternatif. Nah ini adalah untuk menentukan, tapi sama dengan tadi ya. Kalau misalnya di rahasia kita ambil, kemudian kita ambil sampling ya. Belum tentu samplingnya itu menunjukkan angka 50 ya. Padahal mungkin populasinya 50, kalau kita ambil di samplingnya belum tentu dia 50. Next. Misalnya usia rata-rata sampelnya dapatnya 20, ya kita ambil sampling ya. Ternyata kita ambil itu para mahasiswa tahun pertama gini juga ya, dapatnya 20 tahun. Kenapa begitu? Karena yang di populasi ada yang umur 70 tahun kan, bisa jadi kan. Dan 70 ada yang kita ambil ternyata dia 20 tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 50 tahun. Maka jika hipotesis 0 itu benar, kemungkinan mendapatkan rata-rata sampel yang berbeda akan sangat kecil. Jadi perbedaan itu juga harus kita maintain ya, tergantung samplingnya di mana. Makanya tadi disampaikan bahwa dalam hal mengambil hipotesis Anda berbicara tentang populasi, tidak bicara tentang sampling. Next. Nah, bagaimana cara
menjelaskannya ya. Kita udah belajar tentang Bell diagram ini ya, program ini. Jadi kalau ada 50 tahun di senternya, berarti 20 tahun di pinggir ya. Sini kan? Ya. Di sini usia berapa tahun? Kalau ini 20 tahun, selisihnya berapa? 30 kan? Berarti sebelah kanan berapa? 80 tahun. Ya kan? Selisihnya kan 30 ya. Simpangannya sama ya. Kayak gini ya. Jika kecil tentunya ada mendapatkan sentimen tata dan nilai ini. Padahal maka Anda menolak hipotesis bahwa nilainya adalah 50. Jadi kalau lihat seperti ini, berarti Anda akan menolak ya H0 bahwa ada rata-ratanya 50. Karena waktu Anda ngambil sampling, dapatnya usianya 20 tahun ya. Berarti Anda harus menolak, ya kan? Kan harusnya 50. Saya usia dapat berarti 49,5 tahun ya. Ya kan? Atau 51 tahun seperti itu ya. Ternyata saya dapatnya 20 tahun. Karena Anda samplingnya adalah yang usianya 20 tahun ya. Jadi itu perbedaannya antara pengambilan sampling dengan populasi dibandingkan dengan sampling. Oke, next. Nah, untuk itulah kita harus melakukan uji statistik. Ya. Pertanyaannya adalah kapan Anda menentukan? Ya, ini 20 tahun. Ya. Kayak tadi ya. Stephen menentukan bahwa itu 30 plus minus 0,5. Sampai sejauh mana Anda menentukan 0,5, 1, ya, 2, bahkan 10, atau mungkin sama-sama juga, 30 juga ya. Itu nggak logis ya. 30 mili, Anda jual 30 mili, mau nggak? Kalau 30 mili Anda jual yang bawahnya 40 mili, mau nggak? Kenapa? Kenapa? Jangan 30. Tulisnya 30 ya. Sama orang nggak tutup ya. Kedua kalau ada sebagai pengusaha baut, rugi dong. Jualan yang panjang, harganya sama ya. Oke. Nanti kalau dapat barang yang keliru tapi lebih panjang, jangan komplain. Jika mix sampel jauh dari min populasi, maka dinyatakan bahwa infeksi nol diubah. Nah, seberapa jauh tadi tutupnya? Makanya yang disebut dengan nilai kritis ya. Anda harus menentukan nilai kritis ya. Ini adalah nilai kritis ya. Yaitu membentuk ya, menciptakan batas buatan yang menyiratkan. Benar nggak kita memiliki batas itu 20, 80. Ini hanya mensiratkan. Jadi Anda menentukan sendiri bahwa saya hanya akan meneliti di daerah antara 20 sampai 80 supaya mendapatkan usia rata-rata 50. Jadi kita harus menentukan untuk batas tertentu. Kalau kita lewati tadi ya, kalau baut itu panjangnya jadi 35 mili kan kita rugi ya. Ya enggak? Kalau misalnya lebih pendek, terlalu pendek ya, 25 mili misalnya ya, kan terlalu pendek ya. Orang tidak bisa pakai ya, Anda dikomplain ya. Jadi itu adalah batas kritis, ya. Nilai kritis. Ini disebut dengan nilai kritis.
Pertanyaan? Oke. Next. Nah, setelah kita tentukan, maka kita akan memiliki yang disebut dengan daerah yang tidak ditolak. Ya. Ini adalah daerah yang tidak ditolak. Benar? Kalau ini misalnya 30 mili, seperti statement menyatakan Kasir. 29,5 mili ya. Ini berarti 30,5 mili ya. Kalau kita beli baut dapatnya 29,5 mili, boleh nggak? Boleh ya, karena Anda sudah menentukan ya. 29,5 mili adalah yang paling pendek. Sedangkan yang paling panjang adalah 30,5 mili ya. Jadi ini adalah kalau misalnya Anda mendapatkan baut yang ukurannya 29,5 mili sampai 30,5, Anda tidak boleh menolak. Oke? Nah sekarang kebalikannya, kalau misalnya dapatnya di bawah 29,5, ya. Sampai mana ini? Ada ujungnya. Ini adalah daerah penolakan. Oke. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah Anda menentukan ya, nilai kritis. Ya. Kemudian yang kedua adalah Anda menentukan wilayah penolakan. Dan yang ketiga otomatis Anda menemukan wilayah yang tidak ditolak. Ya. Jadi 3 hal itu Anda akan pelajari. Ada pertanyaan? Hal ini adalah untuk menentukan ya kata-kata terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh dipermasalahkan? Tadi ya, kalau misalnya terlalu di bawah dari spesifik Anda mengalami komplain dari customer ya. Tapi kalau Anda terlalu memenuhi kebutuhan customer, maka Anda mengalami kerugian dalam profit ya. Jadi 2 itu yang Anda harus perhatikan ya. Nanti Anda akan menemukan di dalam kerja nanti pusingnya di situ ya. Hitungnya gampang, pusingnya. Next. Persoalannya adalah, misalnya Anda sudah menentukan hipotesis alternatifnya adalah hipotesis 0. Hipotesis 0-nya yang sebenarnya yang Anda tentukan ternyata dalam kenyataannya itu salah. Itu disebut dengan namanya error tipe 1. Jadi Anda sudah menjudge. Next. Anda sudah menjudge. Jangan menolak hipotesis 0. Ya. Jadi Anda sudah memberikan keputusan. Hipotesisnya 0 sudah ditentukan. Kemudian Anda bilang, jangan ditolak hipotesisnya. Ya, hipotesis 0 ini. Ternyata dia salah. Ya. Enggak, Anda menolak hipotesis 0 ya. Ternyata dia benar ya. Maka dia disebut dengan error tipe 1. Disebut dengan tingkat probabilitasnya adalah apa. Kalau sebaliknya, begitu Anda tidak tolak, ya, ternyata hipotesisnya itu salah. Ya. Maka Anda disebut dengan error tipe 2. Ini hanya istilah ya, tapi biasanya statistik akan memperhatikan yang error tipe 1.
Tapi kalau misalnya Anda tidak menolak, tapi kenyataan adalah benar, ya berarti Anda benar hipotesisnya. Nah, karena yang tadi sudah dianggap sebagai tolakannya adalah apa, maka probabilitasnya adalah 1/4. Kalau yang tadi balikan ya, probabilitasnya adalah beta. Maka kalau misalnya dia benar-benar salah, Anda sudah nolak dan kenyataannya memang salah, maka dia disebut dengan 1 - beta. Apa sudah ada yang pernah mengalami? Ada yang beli motor? Pernah beli motor? Hah? Ada yang pernah beli motor sendiri? Beli HP sendiri? Ada. Dibeli HP sendiri? Maksudnya menentukan sendiri. Nggak ngikut teman. Oh, teman saya itu beli Samsung. Samsung, saya beli Samsung gitu. Ada nggak ya? Xiaomi, gitu. Redmi gitu, ada nggak? Di mana? Enggak. Ada yang beli Redmi, Xiaomi, maksudnya Samsung. Hah? Philips. Infinix. Hah? Infinix. Waktu menentukan Infinix gimana? Hipotesisnya apa? Infinix baik. Iya. Apa keinginannya apa? Buat game. Buat game. Buat game. Soalnya Itu apa kan? Endorse. Nanti bapak begitu. Buat belajar kan? tidak percaya. Jawab banyak. Kan Enggak. hipotesis itu harus selalu benar kan? Harus percaya itu. Enggak. Benar ya? Dan sekarang pertanyaannya, hipotesis Anda, saya beli Infinix agar supaya saya bisa menggunakan untuk belajar. Oke? Udah yakin dong. Oke, ya. Pertanyaan kan belajar apa? Kemudian kenyataannya ada benar ya. Berarti enggak tidak menolak hipotesis nol. Ada yang pernah salah nggak? Ada Pak. Pernah membeli sesuatu salah. Apa? Dulu apa? Info. Buat apa? Hipotesis itu apa? Buat main game. Buat main game. Apa lagi? Kenyataan? Nggak bisa. Apa? Nggak cukup buat game. Jadi kita bisa gitu ya, memiliki asumsi ya, yang kita anggap benar, kenyataan adalah salah ya. Atau sekarang dibalik, Anda berasumsi salah. Biasanya pertemanan. Pernah nggak berasumsi salah? Saya Pak. Iya. Lu mulu perasaan. Kalau lupa, Suka menguluran. Kalau kamu lihat itu nggak? Dari mukanya Pak. Orang kalau lihat kumpul orang tuh lihat sininya ini apa? Pertanyaan aja. Pertanyaan dia gitu. Joget. Contoh. Dan apa? Nyata enggak pasti negatif. Ya, jadi kita juga bisa ya membuat asumsi yang salah, kenyataannya asumsi saya juga salah, tapi kenyataannya adalah benar ya di sini ya. Ya, jadi ada dua tipe error. Kenyataan itu seperti ada di dalam statistik yang ditulis adalah sama dengan kenyataan itu dibandingkan. Nah, pertanyaan? Oke, next. Ya, ini hanya menjelaskan. Nah, sekarang bicara tentang koefisien kepercayaan. Tadi yang Stephen ngomong 0,5.
Yang kedua. Ini belum cukup ya. Belum cukup di dalam menentukan penentuan berapa standar deviasi ini berapa standar deviasi yang Anda butuhkan. Anda juga harus menentukan seberapa banyak ya bahwa variabel atau barang atau apapun yang kita cek itu masuk di dalam daerah yang tidak ditolak. Jadi Anda harus menentukan berapa banyak. Misalnya kalau kita mau beli pasar besar ya. Kalau kita mau beli handphone ya, oke. Mas Adifan kalau beli handphone kemana? Di mana? Di kontak. Hah? Kontak mana? Telepon ya. Dia ada yang di pasar. Pasarnya jualan ikan. Pasar jualan ikan. Gimana? Kalau Anda mau beli handphone, ada yang ke pasar ikan nggak? Enggak. Kenapa? Kan Mana ada? mana ada. Ya. Kita bikin diri. Kalau saya beli ikan, apa ada yang ke pasar? Ke tempat penjualan handphone? Nggak ada ya. Jadi itu adalah Anda menentukan seberapa percaya, koefisien percaya adalah seperti itu ya. Seberapa Anda bisa yakin bahwa apa yang Anda pilih atau Anda tentukan tidak ditolak ya. Itu adalah menunjukkan tingkat kepercayaan atau alfa. Koefisiennya adalah 1 minus alfa. Kalau Anda menentukan itu, Anda akan mendapatkan bahwa hipotesis nol saya akan benar dengan tingkat kepercayaannya sekian persen ya. Jadi misalnya seorang dokter, Wah, berapa persen dia harus berhasil dalam operasi? Hah? Berapa persen? Kalau operasi jantung, Ya kalau operasi jantung berapa persen? 30%. Kalau ada 10 orang, 3 orang meninggal. 55. Jadi 3 orang aja kalau ada 100 orang, 95 orang selamat, 5 orang meninggal. Gimana kalau dokter? 100 ya. Dokter dituntut 100%. Dituntut, tapi tidak mungkin kan. Jadi berapa persen? Biasanya hanya 99% berhasil. Oke. Berarti berapa tingkat errornya? 1% ya. Jadi kalau misalnya pilkada atau pemilu kemarin, quick count, errornya berapa? Pernah dengar nggak? Dong. Berapa kemarin ngomongnya? Kan banyak. Dengan tingkat 90% ya. 10% error. Tidak apa-apa kan? Ya kan? Apalagi? Jadi berangkat dari 1% ya sampai 10% biasanya ya. Sedangkan kita ini sebagai businessman biasanya 5% ya. Jadi nanti kalau dalam penelitian saya mau berapa persen tingkat percayaannya? Ada minimal errornya 5%, maksimal 5%. Oh saya mau 1% Pak, boleh nggak? Boleh, tapi nggak perlu ya. Karena memang dalam bisnis dia berubahnya cepat ya. Oke, asumsi saya 95% penelitian saya
itu akan berhasil. Gitu ya. Oke, jadi tingkat kepercayaan di uji hipotesis adalah 1 minus alfa dikali 100%. Berarti alfa itu adalah ini kan 95%. Ya, berarti berapa persen yang kita tolak? 5%. 5% ke kiri dan kanan. Berarti kalau ke kiri aja berapa persen? 2,5. Ke kanan 2,5%. Ingat ya, jadi ke kiri 2,5, ke kanan 2,5 untuk tingkat kepercayaan 95%. Oke? Ini disebut dengan two tail ya. 2 ekor ya. Jadi hipotesis analisis dengan menggunakan 2 ekor. Ya. Jadi ada ekor kiri dan ekor kanan. Two tail ya. Namanya two tail. Loh, kalau ada two tail berarti ada one tail ya. Benar nggak? Ada two tail. Berarti ada one tail. One tail kalau ada menghilangkan satu posisi. Ini semua ada terima. Semua ada terima. Ini ada tolak. Pemilihannya sampai sini. Kalau 95%, berarti kalau yang one tail di mana? Kalau ini semua saya terima 95%, kalau one tail berarti yang saya tolak berapa persen? 5% ya. Jadi kalau one tail itu 5%, ya. Kalau two tail dibagi 2 ya, 2,5 dibagi 2,5. Nah, alfa itu adalah tadi ya nilai kritis. Jadi kalau nilai kritis kalau Anda tingkat kepercayaan 95%, berarti nilai kritisnya adalah 5% ya. Karena two tails berarti dibagi 2 ya. Sebelah tambah 5% dibagi 2. Nilai kritisnya. Kalau one tail alfanya hanya 1 ya, 5%. Oke, kalau di sini alfa per 2, di sini juga alfa per 2. Oke, ingat ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau dokter tadi gimana? 99%. Berarti nilai kritisnya 1%. Kalau two tail berarti 0, ya 1% itu 0,01. 1% berarti 0,5% ya. Berarti ke kiri 0,5%, ke kanan 0,5%. 0,005 ya. Ke kiri 0,005, ke kanan 0,0. Oke, ada pertanyaan? Next. Jadi kita nggak usah. Ini kesalahan tadi kan sudah tahu. Next. Jadi ini tadi ya. Nilai kritis adalah alfa per 2, alfa per 2 ya. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Hipotesis nolnya tidak diberi tanda ya, hanya diberi tanda sama dengan. Berarti hipotesis alternatifnya adalah bukan, ya, tidak sama dengan alfa per 2 dan alfa per 2. Next. Nah, sekarang setelah Anda memiliki
nilai kritis, Anda harus uji ya. Setelah Anda tentukan apakah data saya masuk nggak ke dalam persyaratan saya ya. Tadi kan saya sudah mempersyaratkan apa? Bahwa yang saya terima adalah 95%. Ya. Makanya saya mau tahu apakah semua data saya sudah masuk di dalam risiko. Ya. Anda harus melihat apakah standar deviasinya ditentukan nggak? Kayak tadi ya. Stephen menentukan standar deviasinya. Sigmanya diketahui, maka diuji pakai Z. Ya. Tapi kalau enggak, Anda harus melakukan uji dengan T. Ya. Uji T itu tadi adalah berarti Anda harus mengambil sampel. Ya. Kalau uji Z, Anda tidak perlu mengambil sampel. Semua data diambil. Karena Anda sudah mengetahui distribusi dari tadi ya, standar deviasinya seperti apa. Sigmanya sudah diketahui. Makanya kita pakai uji Z, karena kita mengetahui sigma. Tapi kalau enggak, Anda harus menentukan dulu rata-ratanya seperti apa, datanya berapa ke kiri, berapa ke kanan. Ya. Itu disebut dengan uji T. Ya. T, berarti kalau uji T adalah dengan cara mengambil kalau uji Z seluruh populasi, kalau uji T mengambil sampel ya. Jadi kalau uji T Anda mengambil sampel ya. Kalau sekarang dibalik, kalau saya mau meneliti semua ya, seluruh populasi. Jadi uji apa yang saya ambil? Kalau saya seluruh populasi, Anda harus mengecek apakah standar deviasinya diketahui atau tidak ya. Kalau diketahui, Anda berarti ngambil dengan uji Z ya. Kalau tidak diketahui, Anda tetap harus mengambil sampling ya untuk menentukan dengan uji T. Oke. Next. Nah sekarang kita bicarakan adalah tentang uji Z ya. Uji Z itu adalah deviasi dari datanya terhadap rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi ya, dibagi dengan standar deviasi dari sampel. Karena standar deviasi dari sampel maka adalah sigma dibagi dengan akar n ya, jumlah dari data. Ini S-nya diganti dengan sigma dibagi dengan dan dia keluarnya adalah X minus mu dikurangi sigma dibagi dengan akar N. Akar N itu adalah jumlah data sigma adalah simpangan mu adalah rata-rata populasi. X adalah rata-rata Sisa dan ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda nanti ngambil harus tahu ya mana populasinya, kemudian Anda harus pastikan simpangannya diketahui enggak. Kayak tadi kan Stefan menentukan. Bos Anda menentukan enggak simpangannya? Berapa deviasinya? Kan tadi saya sudah bilang ya.
bos harus menentukan simpangannya untuk menentukan apa? Kalau terlalu rendah, berarti ada masalah dengan quality assurance ya, dengan jaminan kualitasnya, ya kan? Menuju kepada apakah customer kita akan menerima atau enggak, ya kan? Ada yang pernah beli kayu enggak? Oh, kayu. Jadi Beli kayu? Beli kayu enggak? Hah? Berapa ukurannya? Hah? Berkasut, berkasut. Berkasut. wah, ada kalau mereka Kumpulnya apa? dia kaki tuh Pak. Dia kaki itu. Oh, buat itu. Papan ya? Dari papan. Namanya ukuran berapa ya? Oh, empat kali Kemarin lah. kita hari ke Itu panjangnya. Pintunya papannya semua. Kawayu Papannya itu kan baru juga kan apa? juga kan isunya Kali. masih gimana saya belum Tentunya. dipas udah kan Nah, dicek nggak? Dicek kan? Kita kalau cuma tunangan Oke, next. ini kan juga apa Oke ya, nanti pokoknya makan aja formulanya, rumusnya ya. Udah. ya Pak Nah, jadi ubah dulu ya statistik sampel ya. Anda menguji ya, uji dulu ya untuk mendapatkan rata-rata. Kemudian menentukan nilai Z kritis untuk tingkat signifikan alfa. Tadi kan sudah saya bilang ya. Biasanya alfanya adalah 5% ya untuk yang sosial. Kemudian buat keputusan ya, apakah masuk di dalam daerah penolak, daerah tidak ditolak ataukah masuk ke daerah penolakan ya. Ini penting ya. Itulah tugas Anda menentukan apakah datanya dari masuk di sini atau masuk di sini ya. Berdasarkan hasil dari perhitungan dari set kritis tadi ya, dari statistik. Oke. Nah, tadi yang dua sisi sama ya, kita tentukan seperti tadi ya. Lambangnya ya, hipotesis seperti ini ya. Kalau dua sisi, hipotesisnya adalah pakai sama dengan. H0-nya adalah sama dengan, alternatifnya tidak sama dengan ya. Tapi kalau yang tutil, Anda pakai lebih kecil atau lebih besar. Biasanya pakainya lebih besar, yang positif. Ya. Kalau untuk batil, next. Maka ada 6 langkah untuk mengajukan menyatakan hipotesis nol, kemudian tingkat signifikan, tentukan uji statistik, dan tentukan nilai kritis. 4, 5, next. Kumpulkan data dan uji nilai statistik, dan jika keputusan statistik menyatakan kesimpulan dari keputusan bisnis Anda atau manajer Anda. Ya, kalau masuk di dalam wilayah, berarti Anda tidak boleh tolak. Kalau di luar wilayah, Anda harus tolak. Ya. Berdasarkan data ini. Ya, jadi ada 6 langkah. Next. Ini contoh yang bawah tadi ya. Hipotesis nolnya adalah 30, maka rata-ratanya ada yang tidak 30. Kalau 5% dengan jumlah 100 baut, maka perhitungannya next. Ya. Anda menentukan rating yang tepat ya, karena ini diketahui simpangannya. Tadi kan simpangannya diketahui ya. Untuk apa dokumennya, maka Z kritisnya adalah 1,96. Melihat Z kritis di mana? Di tabel Z ya. Udah pernah kan? Tabel Z ya. Masih ingat? Ingat lupa kalau lupa ingat. Ya nanti googling lagi. Kumpulkan data dan hitung dari uji statistik. Misalnya hasil sampelnya adalah 100.
rata-ratanya 29,84. Maka simpanannya adalah diketahui 0,8. Maka Anda dapat pakai rumus tadi set, maka akan dapat nilai min 2. Kemudian Anda mesti gambar ya. Jadi nggak boleh kayak diangan-angan, cuma gambar. Nilainya berapa? 30. Kemudian simpangannya plus minus 0,8. Setnya Anda menentukan dulu nilai kritisnya. Set sama ini 1,96. Min 1,96. Sekarang dapat angka setnya berapa ya? Minus 2,0. Pasangkan angka ini berapa? Gimana angka ini? Kita udah dapat setnya minus 2 ya. Gambarnya seperti ini. Di mana letaknya angka set yang minus 2? Ya Pak, minus 2,0. Ya, udah. Di mana minus 2? Itu kan hasilnya setnya minus 2,0 kan? Di mana dia minus 2,0? Ini titik 0, ini 1,96, ini minus 1,96. Di mana titik minus 2,0? Nah, ya, oke ya. Jadi ada di sini. Ya. Oke, berarti masuk di daerah penolakan apa di daerah diterima? Penolakan, Pak. Penolakan. Ano di olah. Oke. Jadi Anda harus menentukan set ini di mana, lihat masuk ke dalam daerah mana gitu ya. Karena ini lebih ke kiri dibandingkan paling ujung pinggir, maka dia masuk ke dalam daerah penolakan. Oke, gampang ya kerjanya ya. Persoalannya nanti kalau ini harus tolak bos, mau nolak, ya kan? Sudah gitu gimana? Loh, ini kan saya pakai statistik loh. Kamu nolak itu saya ini. Next, coba next. Ya kan? Jadi dia masuk ke dalam daerah penolakan ya. Maka H0 sama dengan 30 ditolak. Ya. Yang benar adalah H alternatif. Jadi kalau H0-nya ditolak, langsung yang benar adalah H alternatif. H alternatif tadi apa? H alternatif H1 menyatakan baut di dalam kotak itu 100 baut, di antara 100 baut itu
tidak ada yang memiliki rata-rata 30 ya. Itu ya. Jadi ini yang diterima adalah ini. Oke, next. Oke, next. Nah, Anda harus membuat keputusan ya, karena nah, ada yang disebut dengan melihat probabilitas. Tadi kita melihat dari nilai Z ya. Cara lain adalah kita melihat tentang probabilitas. Lompatin aja. Agak ini ya. Nanti kita